Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga diberikan kesehatan, juga perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sesi kali ini, kita akan membahas terkait dengan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan hal yang sangat penting yang dilakukan oleh seorang pemimpin maupun oleh seorang individu. Pada dasarnya, pengambilan keputusan merupakan tindakan yang diperlukan pada situasi tertentu sehingga dapat membuat keadaan menjadi lebih baik. Ada beberapa dasar pengambilan keputusan. Beberapa dasar pengambilan keputusan ini, yang pertama terkait dengan intuisi atau insting. Insting bisa muncul karena kebiasaan. Kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang bisa memunculkan insting karena pengalaman di masa lalu. Apalagi ketika pengalaman itu pengalaman jangka panjang dia memperoleh beberapa kejadian, maka akan timbul suatu insting, akan timbul suatu naluri apa yang harus dilakukan. Yang kedua terkait dengan pengalaman. Pengalaman diperoleh oleh seseorang telah melakukan kegiatan atau pekerjaan dalam waktu yang lama, sehingga pengalaman bisa menjadikan pedoman dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga terkait dengan fakta, kita melihat kondisi yang sebenarnya. Dengan memahami kondisi sebenarnya, kita mempertimbangkan apa yang harus dilakukan. Yang keempat terkait dengan wewenang. Wewenang dimiliki oleh seseorang yang memiliki jabatan atau memiliki posisi, di mana wewenang itu bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Yang terakhir adalah terkait dengan rasional. Setiap keputusan yang diambil memiliki dasar rasional. Kalau keputusan diambil tanpa dasar rasional, kadang akan menimbulkan perdebatan. Meskipun padahal keputusan yang diambil itu merupakan keputusan yang tepat, tapi karena bukan atau tidak ada dasarnya rasional, kadang itu menjadi sebuah pertentangan. Maka diharapkan setiap keputusan yang diambil memiliki dasar rasional. Terkait dengan proses pengambilan keputusan, ada beberapa tahapan yang perlu dilalui. Yang pertama adalah tahapan penemuan masalah. Bagaimana kita menggali informasi untuk menemukan permasalahan yang sebenarnya. Kadang masalah yang muncul belum tentu itu yang menjadi sumber masalah. Kadang ada masalah lain. Jadi kita harus mengetahui akar permasalahan. Yang kedua adalah tahap pemecahan masalah, di mana tahap pemecahan masalah kita menguraikan beberapa permasalahan, diselesaikan satu persatu, sehingga pada tahapan yang ketiga adalah tahap pengambilan keputusan, merupakan keputusan yang tepat. Jadi kita mengambil keputusan untuk permasalahan yang tepat. Jangan sampai kita membuat keputusan, padahal itu bukan permasalahan yang sebenarnya. Tahapan ini dilakukan sebagai langkah dalam proses pengambilan keputusan. Dalam proses pengambilan keputusan, kita bisa menggunakan analisa SWOT, di mana analisa SWOT menurut Jogianto merupakan cara yang digunakan untuk menilai kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan dari sumber-sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dan kesempatan eksternal dan tantangan yang dimiliki. Ini merupakan pengertian dari analisa SWOT menurut Jogianto. Nah, analisa SWOT ini bisa digunakan dalam pengambilan keputusan maupun perumusan strategi. Untuk lebih lengkapnya, mari kita bahas. Terdapat beberapa manfaat dari analisa SWOT. Yang pertama, memberikan rekomendasi kepada perusahaan atau kepada manajer, kepada seseorang untuk meningkatkan target dan kinerja. Yang kedua, memberikan solusi atas kekurangan perusahaan dalam menghadapi persaingan. Yang ketiga, memaksimalkan potensi sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dalam memperoleh keunggulan. Yang keempat, mempertahankan keunggulan dan meningkatkan pangsa pasar bagi perusahaan. Ini merupakan beberapa manfaat yang diperoleh setelah kita melakukan analisa SWOT. Dalam melakukan analisa SWOT, yang pertama kita bisa mengetahui terkait dengan internal faktor analisa summary atau IFAS, di mana IFAS merupakan berbagai faktor internal yang dapat mempengaruhi perusahaan atau mempengaruhi suatu lembaga. Atau faktor internal terdiri dari kekuatan
dan kelemahan. Kekuatan dan kelemahan ini merupakan faktor internal, merupakan faktor yang ditentukan oleh dari dalam. Faktor kekuatan dan kelemahan terdiri dari adanya kebijakan perusahaan. Jadi kebijakan yang diambil, apakah itu merupakan kekuatan atau kelemahan dari suatu perusahaan. Yang kedua, adanya sarana dan prasarana, kan? Karena setiap sarana dan prasarana yang dimiliki belum tentu sama, kan? Jadi terkadang kekurangan sarana dan prasarana bisa menjadi suatu kelemahan. Yang ketiga, adanya sumber daya manusia, kan? Sebuah perusahaan memiliki karyawan, nah, itu merupakan sumber daya manusia yang potensial untuk dikembangkan. Tetapi ketika perusahaan salah merekrut karyawan, bisa jadi itu menjadi sumber masalah terkait dengan sumber daya manusia yang dimiliki. Akhirnya apa? Menjadi sebuah kelemahan. Yang keempat terkait dengan dana atau permodalan. Yang kelima adanya budaya organisasi. Budaya organisasi terbentuk karena pemimpin, kan? Atau karena kebiasaan yang dilakukan. Sehingga dalam budaya organisasi akan membentuk sebuah karakter. Karakter yang dimiliki oleh karyawan, karakter yang dimiliki oleh pegawai. Bagaimana karakter itu bisa menjadi kekuatan atau identitas, atau malah sebaliknya bisa menjadi kelemahan. Yang keenam adalah faktor kepemimpinan. Setiap orang yang memimpin, dia harus bisa mengarahkan karyawan, bisa mengarahkan bawahannya. Di mana faktor pemimpin menjadi faktor kunci pada suatu perusahaan. Nah, berikutnya apa saja yang perlu dilakukan dalam mengetahui IFAS? Nah, kita bisa mengidentifikasi faktor-faktor kekuatan yang ada, juga terkait dengan kelemahan yang ada. Sehingga faktor-faktor tadi kita masukkan kepada tabel, kita beri bobot. Nah, bobot ini tergantung masing-masing orang yang membuat. Nah, bobotnya bisa menggunakan 0, sekian, sehingga nanti total dari kekuatan dan kelemahan adalah 1. Untuk terkait dengan rating, nah ratingnya bisa kita kasih skala 1 sampai 5. Sehingga nanti kita bisa muncul skor, yaitu adalah skor terkait dengan bobot dikali dengan rating. Keterangan menggambarkan atau memberikan penjelasan terkait dengan kekuatan atau kelemahan yang kita masukkan. Setelah kita mempelajari terkait dengan IFAS, berikutnya kita harus mengetahui terkait dengan external faktor analisa summary atau EFAS. EFAS merupakan faktor eksternal yang terdiri dari peluang dan ancaman, di mana beberapa faktor peluang dan ancaman lingkungan eksternal perusahaan bisa terdiri dari kebijakan pemerintah terkait dengan pesaing, terkait dengan tenaga kerja, dan juga pasar uang dan pasar modal, ada tingkat inflasi, tingkat suku bunga, dan juga ekonomi global, serta pertumbuhan ekonomi. Juga mungkin ada beberapa faktor eksternal yang lain. Sehingga dari beberapa faktor ini bisa masuk terkait dengan peluang atau ancaman yang dihadapi oleh perusahaan. Pada EFAS ini hampir sama dengan tadi di EFAS, di faktor internal. Kita melakukan identifikasi peluang apa saja yang bisa dimunculkan oleh perusahaan, serta ancaman apa saja yang dihadapi oleh perusahaan. Maka beberapa faktor itu dimasukkan pada peluang dan ancaman, juga dikasih bobot dan rating, sehingga nanti akan muncul skor. Di mana skor itu nanti kita cari yang tertinggi atau beberapa yang tertinggi untuk dijadikan dasar dalam membuat strategi atau membuat keputusan. Nah, berdasarkan analisa yang dilakukan pada IFAS dan EFAS, kita bisa memperoleh beberapa skor tertinggi pada masing-masing kekuatan, kelemahan, peluang, juga terkait dengan ancaman. Yang pertama, kita bisa melakukan strategi SO, di mana SO itu merupakan kekuatan dengan peluang. Skor tertinggi pada kekuatan, serta skor tertinggi pada peluang, kita kaitkan. Dengan kekuatan yang dimiliki, kita bisa memasuki peluang yang seperti apa. Strateginya apa untuk memasuki atau untuk memperoleh peluang tersebut, atau untuk mendapatkan peluang tersebut. Kita memiliki kekuatan internal seperti apa yang tertinggi untuk memasuki peluang yang ada. Peluangnya apa saja? Tadi ada peluang yang memiliki skor tertinggi. Yang kedua, terkait dengan strategi WO, weakness dan opportunity. Dengan kelemahan yang dimiliki, kita bisa
memaksimalkan peluangnya seperti apa. Kan? Kita akan melihat pada beberapa identifikasi di IFAS. Kan? Pada IFAS tadi ada beberapa peluang, nah, maka kita bisa memilih kan. Meskipun kita punya kelemahan, nah, kita bisa membuat strategi berdasarkan kelemahan yang ada juga terkait dengan peluang yang tersedia. Yang berikutnya terkait dengan strategi strength dan trade, di mana strategi ST ini ya, kita memaksimalkan kekuatan atau kita memaksimalkan kelebihan untuk menghadapi ancaman. Maka manajer bisa membuat strategi bagaimana bisa mengantisipasi lawan atau ancaman. Yang terakhir adalah terkait dengan strategi WT atau weakness dan threat. Dengan kelemahan yang kita miliki, dengan ancaman yang ada, maka apa harus kita lakukan? Inilah strategi dari weakness dan threat, di mana perusahaan harus bisa menyiapkan beberapa strategi terkait dengan ancaman, karena kita memiliki kelemahan, maka kita harus buatkan mitigasi, kita buatkan antisipasi, biar tidak kalah dalam persaingan. Ini merupakan contoh strategi yang bisa dimunculkan dari hasil analisa SWOT. Bisa dilihat di sini, nah, ada diagram alpha SWOT, ini sama dengan yang sebelumnya. Nah, bagaimana kita menyusun strategi. Nah, yang pertama terkait dengan kekuatan dan peluang yang dimiliki, kan, kita bisa mendukung strategi agresif. Yang kedua terkait dengan kekuatan dan ancaman, nah, kita bisa menyusun strategi diversifikasi. Sedangkan terkait dengan ancaman dan kelemahan, kita bisa menyusun strategi defensif. Sedangkan yang terakhir terkait dengan peluang dan kelemahan, kita bisa mendukung strategi turnaround, di mana beberapa pilihan ini digunakan untuk menyusun strategi atau memunculkan strategi atau kebijakan yang bisa diambil oleh perusahaan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita telah mempelajari terkait dengan pengambilan keputusan dan analisa SWOT. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada sesi kali ini bisa bermanfaat untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.